Oke Mas Bro, kali ini kita sampai bertemu lagi dengan kami channel Obrolan Sosial. Yang kali ini kita ke makam Sunan Giri. Hah? Sunan Giri Wasiat tadi sudah nampak sedikit tadi. Di atas. Hah? Ya, di mana itu? Di atas sana, Di atas itu, di situ ya. Oke Mas Bro, kita menuju ke sana ya. Tapi kita menjumpai dulu juru kuncinya. Kita menjumpai juru kunci Mas Bro bernama Pak Hamdan. Kita sudah sampai. Kita di rumahnya dulu ya. Di rumahnya ya. Sana Mas Bian sana. Hah? Ini sudah Mas. Oh. Ngeri gitu. Salah, monggo. Kita ngobrolin Masalah dulu belum telat. ya. Monggo. Kita bicara Ini orang siapa? kita bicara ngobrolin Sunan Giri Wasiat ya. Iya. Kita bicara banyak melalui juru kuncinya. Ini juru kunci keberapa nih? Nggak tahu nanti tanya. Oh ya. Sip. Ini. Orang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita channel Obas Official, obrolan santai sana sini. Yang kali ini kita mengambil edisi obrolan mengenai keberadaan Syekh Sunan Giri. Sunan Giri Wasiat ya. Iya. Sunan Giri Wasiat yang terkenal di Bondoharjo dan Banjarnegara, khususnya di hari-hari tertentu banyak kalangan peziarah yang mendatangi. Nah, saat ini kita ingin menggali lebih dalam kepada juru kuncinya supaya jelas, detail dan presisi sehingga dapat Mas Bro nikmati. Sip, Mas Bro. Oke Mas Bro, kita tanya-tanya dulu. Pak Hamdan ya, Pak Hamdan titip apa? Enggak pakai kopiah nggak apa-apa. Jebok. Nggak apa-apa. Pakai kopi main kan? Iya, pakai cat pakai kopiah kan Iya. seperti juru kunci. Iya, sini sini dia dan yo. Kita betulan ya lupa aku. Mulai gitu. Iya. Hah? Kalau ini mulai. Oh gitu mulai dulu. Sedikit off dulu ya. Nah, oke Mas Bro. Iya. Bidang bagaimana Pak Hamdan? Sejak kapan jadi juru kunci makam Sunan Giri Wasiat ya? Sip. Oh iya, ini ya sebagai tahap pengenalan pada istilahnya pemirsa yang belum tahu kalau istilahnya saya itu diberi amanah untuk menjaga, merawat, serta melayani peziarah makam Sunan Giri Wasiat itu mulai 2020 kemarin. Ya. Jadi 5 tahun ya. 2020 nanti diberi waktu sekitar 10 tahun. Oh 10 tahun. Nah. Jadi saya diberi mandat oleh desa itu, khususnya yang memberi mandat itu 10 tahun. 10 tahun. Nah nanti waktu masanya sudah 10 tahun, Ya. Masa jabatan masa misalnya ya. jabatan, kok sekiranya masih dipercaya masyarakat, Ya. masih mampu lanjut, Ah. kalau enggak ya bergantian. Pergantian. Mandat dari kepala desa gitu maksudnya. Itu mandat dari kepala desa, tapi kalau menurut aturan itu dari warga. Ya, kepala desa tinggal mengesahkan dasarnya rekomendasi dari musyawarah warga dusun jagat. Gitu ya. Iya. Iya, rekomendasi dari kepala desa. Tetap SK-nya kepala desa. Ada SK-nya. Oh mantap juga begitu berarti ya. Iya. Jadi fungsinya juru kunci ini sebagai gimana gitu maksudnya tuh Pak Hamdan? Kewenangannya. Kewenangannya gitu. Oh, kewenangannya. Ah. Kewenangannya aslinya itu kalau juru kunci itu yang pertama itu tahap awal itu untuk membersihkan daerah makam, Merawat ya. merawat, membersihkan. Ah.
nanti masanya ada berziarah Aha. ya diantar, kalau yang pas kebetulan itu mau diantar, karena terkadang kebanyakan kesana sendiri karena sudah istilahnya sudah biasa sini, lain dengan orang yang mungkin awal-awal atau kadang-kadang orang sendirian tidak jarang berani, Iya, iya, iya. maka mengajak padahal aturan yang betul itu adalah setiap ziarah seharusnya itu dulu itu dikerjakan. Karena manfaatnya dulu adalah di samping membuka sana, Permisi lah. ya istilahnya membuka sowankan, Soal istilahnya. ya menyowankan, nah nanti baru dipasrahkan kepada peziarah. Ada pula peziarah yang langsung caranya memasrahkan kepada pengunjung untuk memimpin, ada sendiri kadang ya ada, jadi macam-macam itu versinya. Siap. Terus Pak Kanda, mungkin tata cara kita berziarah itu apa? Apa dok? Larangan yang tidak boleh Iya, dilakukan, iya, apa? pantangan. Dan iya itu Kalau aturan istilahnya tata cara ziarah sini, yang pertama itu biasanya itu tamu untuk mengisi buku data. Tamu semacam itu hanya atas pendataan nama, alamat, semacam itu. Nanti setelah itulah bersuci, naik ke atas itu, nanti di pintu makam itu biasanya itu untuk membaca salam. Karena apa? Membaca salam itu artinya untuk menghargai yang berada di daerah makam situ. Ya, karena apa? Setiap makam pun itu terkadang berbeda-beda. Nah, khusus di sini yang pertama itu membaca salam, lalu membaca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, lalu bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 1 kali. Nah, setelah itulah baru minta izin kepada arwah para leluhur yang ada di situ, ya niatnya ziarah. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan godaan apapun. Itu termasuk caranya rentetan adab ziarah di sini. Dan yang intinya yang dilarang di sini adalah sebetulnya dilarangnya tergantung gimana niatnya. Kalau misalkan di sini lebih baik itu nyekar. Apa bedanya ke Bapak sebenarnya? bunga. Pak harum ya, bawa bunga itu Bukan pakai dupa menyan, bukan ya? kemenyan. Sebetulnya kemenyan pun boleh, itu kan yang penting tergantung niatnya. Iya, usir nyamuk lah ya. Iya, istilahnya semacam itu. Niatnya memang itu ya. Karena itu kan termasuk seperti dupa harum yang panjang atau yang segitiga itu bisa untuk mengharumkan. Karena biasanya ya istilahnya kita ziarah ya kesana jangan, istilahnya kalau bisa jangan tangan hampa. Ya apa-apa itu semacam itu, karena manfaatnya ya mungkin berbeda menurut orang yang paham tentang itu, semacam itu. Terus itu sebetulnya itu yang dimakamkan di situ siapa saja kan? Itu ada ya, menurut sejarah yang istilahnya yang diketahui itu di samping Kanjeng Sunan Giriwasya itu ada 4 lagi istilahnya yang dimakamkan di situ. Yang pertama itu Ki Sawamin, langsung Kiai Kajiwaru, Utusan Panembahan Pituwo, Pangeran Wulang, Pangeran Tugu, itu yang dimakamkan di situ. Tapi yang tertera di sini yang masih istilahnya kelihatan itu ada 2 makam. Sedang yang mungkin makam yang lainnya itu karena dulu kan mungkin hanya batas batu, tidak terawat, mungkin keuruk-uruntah atau ya, sampah akhirnya nggak ketahuan. Tapi kalau orang-orang yang istilahnya kebatinannya tinggi itu tahu, letaknya di sekitar sini. Itu yang kebatinannya tinggi. Tapi kalau orang-orang awam kan tidak bisa. Nah ini ngomong-ngomong perziarahnya itu dari terjauh dari mana ini? Kalau dulu itu pernah dari Irian Jaya itu. Irian Jaya. Iya jauh juga. Kemarin saja itu waktu bulan ini dari Wonosobo
dari Wonosobo rombongan itu banyak sekali takar mikro, siklon. Biasa malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon ya banyak ya. Ini yang kami malam Jumat Kliwon. Jumat Kalau Kliwon hari biasa, hari biasa ada, tapi ya terkadang tidak terlalu banyak. Karena malam Jumat Kliwon biasanya ada sampai antri antri. jam 10 ke atas nanti. Kadang ada yang sore, ambil sore ada. Yang 10 ke atas ada. Tapi lebih afdolnya kalau ziarah sana ya ditanya itu tahun Tengah malam ya. Tempat ini ya. Selama jadi jurang kunci, Mas Hamdan ada nggak apa peristiwa gaib gitu? Peristiwa yang kalau gaib itu terkadang tergantung kemampuan seseorang. Karena sana pun beliau itu lebih tahu kondisi kebatinan seseorang. Jadi kalau saya itu lewatnya dari mediator, Mas. Oh begitu. Mediator pesiara setiap apa yang menjadi tujuan sana dan apa yang menjadi kekurangan sana itu lewat pesiara sampaikan kepada saya. Itu semacam itu. Karena apa? Itu adalah termasuknya tidak semua orang itu belum mampu untuk dimasuki. Oh iya. Kalau dipaksakan, stres nanti orang kuat lah ya. orang kuat. Sedangkan orang yang sudah tinggi saja kalau dimasuki Bergetar ya. getar ngomong nggak kuat. Itu tidak sembarangan. Itu Pernah mengalami berarti ya Pak Hamdan ya. itu saya secara langsung itu beliau itu ada keturunan dari Sunan Gripit cewek secara sini sama kiai satu setelah turun dari sana ngobrol-ngobrol ini langsung lagi ngobrol apakah Mas pernah diberi amanat oleh saya pernah amanat mengenai adab etika mengenai istilahnya ya macam-macam. Setelah itu beliau itu masuk ke perempuan itu Mas. Dik langsung tantang kayak gini halaman. Kalau perempuan kalau orang wajar itu lemes ya tapi kayak gini keras kok nggak kuat. Karena apa? Getaran itu nggak kuat. Ya. Saya satu kiainya satu tolong Pak Kiai pegang satu langsung beliau Nanti bohong ya tadi. iya dengan arwah beliau itu ketika ngomong istilahnya berbicara jenengan bukan dari desa saja yang mengangkat kenapa aneh bisa tahu tapi saya secara langsung mau mengangkat jangan jadi jurkun beliau sadar saya itu ketika itu nah itu sana itu secara langsung itu setelah komunikasi ada kayak Anu. sebentar lagi ya. Sebetulnya ini Pak Hamdan itu sampai disiarui begitu banyak orang itu peran beliau Sunan Giri Wasiat ini apa sebenarnya diawali ya dari kapan ya? ya karena menurut caranya sejarah yang saya ketahui itu sekitar tahun 1433 Lama ya? iya ratusan tahun ya. itu beliau itu ayahandanya Ki Ageng Satmoko itu dihadiri oleh Adipati Pajang. Adipati Pajang daerah sini juga. Adipati Pajang. Adipati Pajang. Pajang itu di soan. timur lagi ya. Iya. Pajang ya. Iya Pajang itu soan ke ayahanda Ki Ageng Satmoko. Itu memerintah kepada putranya, tiga putranya. Yang pertama Sunan Giri Wasiat, Sunan Gripit adiknya. Sunan Gripit itu Adiknya itu yang berada di Gripit Banjarmasin. ya. Langsung yang ketiga itu Nyai Sekati. Oh, tuanya juga. Ya, Nyai Sekati itu berada di Wanayasa Karangobar. Karangtengah itu. Beliau itu diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam ke daerah barat. Nah, ternyata singgah awal pertama di daerah Banjarnegara itu di Selomani. Selomani itu ya. Datang dulu. Iya. Nah, disitulah makanya awal-awal dulu itu bertemu dengan Ki Ageng Selomani. Setelah ada di situlah
mulai caranya langsung kadang mendirikan sebuah pengkajian ilmu. Lambat laun itu langsung masuk ke daerah sini lor Utara ya, sini ya. utara, sampai ke daerah Banjaranyar, Banjarmangu. Nah di situ pun ya istilahnya bertemu dengan orang kesukuan dulu itu di Ageman, itu di daerah Banjarmangu. Banjarmangu ya. ya. Banjar Kulon ya. Iya, Banjarkulon itu pertigaan. Nah, setelah itulah akhirnya lari ke barat ke daerah Linggasari. Nah, setiap singgah-singgah itu ya beliau ya menyebarkan. Jadi istilahnya itu kan secara singkat itu sudah secara hitung, tapi intinya setiap perjalanan dan singgah di tempat itu beliau itu menyebarkan agama. Langsung ke daerah Mengetan Maneng. Oh, lari Ya, ke daerah Banjarmangu, Gripit. Oh, Gripit. Gripit. Itu langsung di situ pun ketika kenapa itu diberi nama Banjarmangu. Oh, ada Awal mula desa Iya. Banjarmangu ya. Karena apa? Beliau ketika itu setelah berada di pertigaan itu kantor polisi itu bingung mau kemana, akhirnya Tarmangu-Mangu. Oh, Tarmangu. Namanya Oh, akhirnya iya. diberi nama Banjar. semacam itu. mantap juga di sejarahnya kan. Nah, di Ini situ pun berteman akhirnya ya naik ke atas lagi Iya, ke iya. daerah Kesenet. Keselet Kesenet. Nah, Kesenet kan naik sebelah saja ke daerah Kesenet. Di situ pun kenapa diberi nama itu Kesenet. Kesenet. Keselet itu artinya apa? Ya, karena apa? Di situ setiap singgah itu beliau itu mendirikan sebuah gubuk kecil untuk caranya ya adem-adem gitu, Untuk berteduh lah ya. berteduh. Di peseneting pikir akhirnya desa itu diberi nama Kesenet. Itu semacam itu. Akhirnya setelah itu lari ke atas lagi ke Gripit, langsung naik lagi ke daerah Kawedan. Di situ pun ya ada kesukuan dulu, namanya itu Ki Merta Dewangsa. Ki Merta Dewangsa. Sejarahnya panjang ini. Itu setelah itu iya, di situ pun itu mendirikan gubukan kecil lagi pakai daun atapnya itu karena sifatnya sementara. Nah, pas mendirikan gubuk itu letaknya di atas pasir, makanya nama itu diberi nama Aweden. Oh, itu artinya apa? Beden itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia pasir. Pasir itu bahasa Jawa, kalau Indonesia itu Pasir. Pasir, ya, Pak Beden. Ada sejarah benar. Nanti sampai ke sini ya. Ya, akhirnya setelah itu lari ke atas lagi ke daerah Karangkobar. Akhirnya adiknya yang bungsu Yai Sekar itu ditinggal di situ. Ditinggal bukannya ditinggal itu, tapi untuk menyebarkan agama di daerah itu. Sedang antara Banjarmangu, Gripit, Kesenet, Linggasari itu diserahkan kepada Sunan Gripit. untuk menyebarkan agama di daerah. Melanjutkan lah ya. Nah, akhirnya Sunan Dewasa lari ke arah barat. Arah barat sini dulu mungkin jalannya kecil. Iya. Kalau menurut sejarah ini desa ini bukannya sebuah desa, tapi ini adalah aliran sungai. Sungai Sungai Pekasangan. Pekasangan. Ya. Dulu larinya ke sini. Lari ke mana? Iya, dan masjid ini tepatnya itu adalah kumpulan air Gedung. yang dalam namanya itu Kedung. Ada. Nah, Kedung di situ akhirnya di pinggiran itu kan pas itu ada batu besar itu dan nanti ada itu konon sejarahnya itu adalah tempat bangunan Kedung. Karena istilahnya batu besar pun itu sampai bekas lekukan tubuh. Ada bekas pantatnya ya, pokoknya ya. Oh, Sekarang betul. ada, masih ada. Ada, tapi kalau lekukannya sudah diuruk, tapi kalau batunya masih kelihatan. Masih ada tuh. Ya. Itu bermunajat di situ. Konon ceritanya minta petunjuk ya. Akhirnya ada sebuah petunjuk untuk di Bandung. Daerah atas itu yang di bundaran. Iya, iya. Itu di Bandung dulunya ceritanya itu pakai
sana pakai anyaman bambu, namanya itu kalau Jawa itu gripik. Dia kan orang sakti. Iya. Iya. Tapi karena ya mungkin yang membuat nggak sembarangan, Iya. punya kelebihan sendiri ya akhirnya kuat. Akhirnya setelah dibendung lari ke arah sana, akhirnya di sini akhirnya kering. Oh mati ya. Kering. Bisa gitu sakti ya. Iya. Nah, setelah Jelas ya? kering lah, barulah dibuatkan masjid kecil atau langgar kecil. Ya dulu mungkin pakai kayu atau pakai apa, tapi yang jelas atapnya itu pakai ijuk yang hitam dari pohon aren itu. Iya, modelnya kayak gitu. Cakruk namanya. Iya. Nah setelah itulah beliau setelah mendirikan sebuah masjid sambil mendirikan sebuah tempat untuk pengkajian ilmu. Kayak pondok lah ya. Pondok istilahnya. Makanya dulunya sini itu banyak orang yang menimba ilmu ke daerah sini. Oh, sempat di sini disebut desa Keputihan. Nah itu kenapa kan desa Keputihan? Betul karena nimba ilmu orang banyak di sini lah ya. Istilahnya banyak orang yang menimba ilmu ke desa sini. Iya. Sampai akhirnya itu beliau meninggal di sini. Dan karena mungkin dulunya itu di atas tempatnya untuk caranya semedi apa-apa iya. untuk menyepi, akhirnya setelah meninggal mungkin beliau wangsit untuk Dimakamkan di sana. Di atas. Kayak gitu. Itu secara singkatnya. Secara singkatnya. Terus itu mestinya kan orang pilihan lah ya. Jadi banyak peninggalan yang Iya. untuk barang ada baik. Kalau peninggalan itu yang masih tersimpan di sini itu ada 3 macam. Yang pertama itu ya Jubah. dulu pernah dipakai beliau. Itu langsung sandal kayu kapiak. Sandal kayu Yang pakai ini kayak gini. ya terbuat dari kayu ya. Iya. Lalu kayak donat itu bolong tengah tapi kayu. Jadi bolong tengahnya. Kayak gelang ya. Gelang semacam itu. Tapi Terbuat dari kayu. pakai kayu. Itu masih tersimpan rapi. Untuk sekarang itu diletakkan di masjid. Oh, di masjid ya. Kalau dulu saya pernah menyimpan ya mungkin ada 1 tahun atau 1,5 tahun itu pernah disimpan di rumah. Ya akhirnya setelah dibuatkan caranya peti, akhirnya karena peninggalan itu kan memberikan aura tersendiri. Iya. Kalau diletakkan di rumah. Apa pernah di rumah mengalami hal-hal sing kecil ya? Ya mungkin beda aja ya. Iya. Akhirnya setelah tahu dari orang yang lebih tinggi kepentingannya, ya kalau bisa ya jangan di rumah, diletakkan di masjid. Akhirnya saya letakkan di masjid. Enggak apa-apa di masjid dicuri orang. Enggak. Pernah ya dicuri Pernah dulu. Pernah dicuri orang. Itu di Mustaka Masjid itu pernah dulu Dicuri orang. dicuri orang, sana tidak rusak mas. Ya, Tidak tahu mungkin masuknya gimana. pakai tenaga dalam atau pakai apa kurang tahu, karena orang-orang dulu kan ilmunya tinggi. Jadi tahu-tahu ada kehilangan ya mungkin karena jeruk intinya itu di gambaran mimpi apa, akhirnya langsung sontak caranya istilahnya dicek. Oh ternyata hilang. Tapi sih setelah ditelusuri ya orangnya tidak jauh. Orang tidak jauh dan sering kesini dulunya. Sampai orang itu stres. Stres lah ya. Iya stres. Gak kuat mentalnya. Tidak sembarang kayak gitu kok di istilahnya itu sembrono. Sembrono lah, bego kan namanya kan. Ya. Itu Sunan Giri Wasiat itu maksudnya apa namanya? Ya mungkin beliau itu memiliki wasiat-wasiat yang harus. Nama apa punya nama asli? Sunan Giri Wasiat Kalau ini, aslinya saya sendiri itu pernah itu, tapi namanya siapa ya? Itu sih pernah ada orang yang caranya saya tahu namanya, tapi Tamu itu ya. saya sendiri Nanti ngisi. lupa namanya. berarti ini Sunan Giri yang Wali Songo ini. Bukan, ini Sunan Giri. Bukan. Iya. Beda lagi berarti. Iya. Beda lagi. Kalau ini untuk
daerah Oh, Banjarnegara. daerah Banjarnegara. Karena setiap Kebetulan namanya sama lah. Iya. Ya, pakai Sunan. Pakai Sunan. Cuman dia ada wasiatnya lagi gitu ya. Luar biasa juga nih sejarahnya. Sejarah masuk Islam di apa ya Banjarnegara ya. iya, Sampai tadi 1407 berapa tuh? 1433. Ketiga ya. Di situ ya. 1433 berarti artinya beliau itu sudah usia 30 ke atas. Iya ya. Karena apa? Diberi mandat sih untuk Iya, iya. memperdayakan. Paling 40 tahun. Iya, sekitar paling 40 tahunan. Biasanya Nyampe mungkin. Udah dapat inilah. Karena istilahnya sudah matang. Matang. Iya. Oh, ini buku tamu. Nah, ini buku tamu. Oke, ya. Ini sudah bersiarah kata itu mau Ini ya. Ya, Nah, buku iya. tamu. Ini tokoh-tokoh kan yang datang kemarin nih. Tokoh-tokoh yang pejabat-pejabat. Iya, semalam aja itu ada dari Yogyakarta. Oh, Itu polisi. oh Di polisi. sini ya saya antar ke sana. Oh, Siarah. Biasanya itu polisi itu punya caranya petinggi Oh. jenderal. oh, Sekarang itu berada di Kalimantan Selatan. Beliau pun sering sini. oh. Beliaulah yang membuat peti itu. Bergerak ini untuk membuat peti tempat. Oh, biasanya kalau peziarah itu ya memberikan kenang-kenangan lah ya. Ada semacam itu. Ini berarti ini nomor 900. Ini hanya tahun ini apa? Tahun ini ya. Ini tahun ini sudah 961 peziarah. Itu saja terkadang banyak yang tidak Nyata. nyatat. Iya. Januari ini berarti ya. Iya. Iya. Dan ini rombongan loh. Iya, terkadang satu mobil Yang isi hanya satu orang. untuk perwakilan itu semacam itu. Luar biasa ya. Jadi masuk Islam itu melalui apa ya? Sunan Giri wasiatnya ya. Kalau beliau Sunan Giri Wasiat ya melalui istilahnya pencerahan ilmu yang beliau miliki. Kalau daerah dulu kalau Sunan Kalijaga Bapak kan pakai wayang orang Ya. apa itu. Kalau sini ya mungkin pakai penceramahan ilmu yang beliau miliki untuk diberikan kepada Bisa ngurus pindah ke apa tadi kan? Sungai kan? iya. Juga sebelah sana kan? Jelas itu. Saat itu kan. Terus kita penting ke sana kapan kira-kira Pak Hamdan? Yang penting habis asar atau mau bar maghrib Ini kan bukan hutan hari ini lah. Iya. sih nggak hujan kalau mau kesana sekarang ya boleh. Setelah ya. Kan nggak mampu naiknya Yan. Masa? Iya. Hujan. Paling lewat sana. Betul kan Sini ya. aja nggak Mau jauh. enggak santai. Lalu sekarang sana. Dia Ya. belajar ini nggak bisa bu. Ini kan asam urat teh. Oh, Naik motor bisa naik motor itu. Iya bisa muter. Mas. Ya. Nyotok betungana. Ya sama ini paham kan? Kalau Pak bocah nyong kasih. Tenang baik. Jas. sana kalau lewat sana kan cuma jalannya nggak naik. Iya. Tapi muter nanti. Cuma memang kalau di shop itu kurang bagus kan jalannya kan Kalau jalan naik. ini bisa lebih. Oh, kok harus kim naik? Kalau Pak Hamdan. Iya, untuk mana kalau Iya siap. ya Mungkin dikalangkan kok paham. pohon lah, limbang itu.